Oke, kita langsung aja ke Corel Draw-nya. Seperti biasa kita klik New, lalu kita kasih judul yang sesuai dengan project kita, misalkan kalender 2021. Setelah itu klik OK. Kita sudah punya area kerja kita. Lanjut kita ke objek yang sudah disiapkan, yang mau dipakai nantinya. Saya pilih background. Saya copy dengan cara Ctrl C pada keyboard, lalu masuk ke halaman area kerjanya. Saya paste dengan cara Ctrl V di keyboard, lalu sesuaikan besarannya dengan area yang mau dipakai yang udah disiapkan sebelumnya. Oke, kita sesuaikan. Kalau sudah cukup, oke, kita lepas di situ. Selanjutnya kita akan membuat kotak, tapi sebelumnya kita copy dulu dengan cara Ctrl C di keyboard, lalu Ctrl V di keyboard juga untuk menduplikat objek. Lalu kita ke rectangle untuk bikin kotak. Oke, sudah cukup kira-kira segitu. Setelah itu kita aktifkan objeknya yang udah di copy tadi. Masuk ke power clip. Di situ ada plus. Lalu klik OK. Setelah itu kita kembali lagi ke rectangle-nya. Karena apa? Kita mau bikin objek lagi. Dan sebelumnya kita copy dulu seperti yang tadi, lalu kita bikin kotak lagi dengan rectangle tadi secukupnya. Oke. Setelah itu kita aktifkan lagi dengan pick tool objek yang udah kita copy kedua tadi, lalu masuk ke power clip lagi, klik place inside, lalu klik di tengah kotak, di kotak yang sudah disiapin. Nah, kita udah punya 3 objeknya, cuman belum kelihatan. Oke, setelah itu lanjut kita untuk ngacak-ngacak pakai smear tool. Nah, ini ukurannya ada semua, sesuaiin aja. Kalau nggak default juga nggak apa-apa, default bawaan Corelnya. Oke, setelah itu mulai kita klik acak-acak aja sesuai kemauan kita agar kertasnya terlihat robek-robek, nggak rata gitu, sembarang. Oke, sementara kita cukup segitu dulu untuk merobek-robek kertasnya. Lanjut ke objek berikutnya, kita sama objeknya kita robek-robek lagi. Selesai. Oke, untuk selanjutnya kita bikin kotak bawah. Fungsinya nanti di sini kita bikin robekan-robekan lagi untuk naruh tanggal nantinya di bawah situ, di dalam kotak itu. Oke, kita bikin 2 kotak. Lalu kita gabungkan 2 objeknya, karena kita udah bikin 2 kotak, yang besar dan yang kecil. Oke, sekarang kita ke rectangle lagi. Double klik rectangle, maka jadi ada kotak yang besar. Lalu klik langsung yang tengah sambil tekan shift. Lalu kita combine. Nah, ini udah di-combine, objek ini jadi satu. Setelah itu kita klik background-nya, mau dimasukkan ke kotak yang udah di-combine barusan. Dengan cara angkat dulu biar ketahuan, langsung masuk power clip. Place inside lagi kayak tadi. Nah, udah. Lalu kita, karena ini belum center, kita edit dulu. Dengan cara klik kanan. Di situ ada edit. Nah, oke, masuk. Nah, udah masuk di tengah dengan cara P di keyboard. Setelah itu baru finish. Ini kita udah punya 3 objek yang udah kita masukin melalui proses power clip tadi. Nah, kita acak-acak lagi biar terkesan robek kertasnya, biar terkesan di koyak-koyak gitu. Oke, kita koyak secukupnya biar terjadi abstrak nanti. Nah, setelah itu baru kita masuk ke drop shadow biar kelihatan kertasan koyak-koyaknya. 3 objek kita ambil, klik drag di ujung bawah, sesuaikan besarannya. Oke, cukupnya.
Nah, itu udah mulai kelihatan. Oke, hilangin line outline-nya dengan cara klik kanan di tanda kali di atas di color palette. Ini juga sama, kita kasih drop shadow. Pakai drop shadow toolnya kita aktifin, kita tarik ke bawah. Oke, disesuaikan secukupnya. Oke, mungkin segitu cukup. Lalu sekarang bagian bawahnya juga kita drop shadow lagi. Nah, di sini kita ada pilihan untuk drop shadow itu karena kita butuh yang tengah yang mana. Nah, ini aja kayaknya cukup tuh. Yang ini, nah yang ini aja. Oke, kita kasih warna yang hitam biar gelap. Ininya kurangin lagi sekitar 5 apa 6 gitu untuk lebar shadownya. Nah, udah kelihatan. Oke, sekarang kita udah ngeliat ada 3 objek. Untuk tahap berikutnya kita akan hilangkan outline-nya dengan cara klik objeknya, klik kanan di color palette yang tanda kali yang itu tanpa color, artinya outline-nya klik kanan. Bila semua nggak ada outline, lanjut kita ambil objek berikutnya. Misalkan ini logo ini di atasnya biar nggak kosong, kita copy lagi, paste lagi di sini dengan cara Ctrl V pada keyboard. Besarnya sesuaikan, dan kira-kira cukup segitu dulu untuk sementara. Sekarang kita akan menggunakan rectangle lagi, bikin kotak untuk bikin biar nggak terlalu kosong sebuah objek icon YouTube, misalkan warnanya merah segitiga arah ke kanan warna putih. Kita coba di sini. Oke, cukup mungkin segitu. Sementara kita kasih warna merah biar pojoknya nggak kaku. Kita kasih shape toolnya dulu, kita tarik dikit biar agak bulat, biar nggak nyiku. Nah, udah dapet. Baru kita masuk ke polygon. Polygon ini kita mau bikin segitiga dengan di sini 3. Karena kita sudutnya mencukup 3, segitiga aja. Oke, cukup. Kita putar. Rotate ke kanan 90 derajat dengan cara tekan Ctrl di keyboard. Oke, sudah cukup. Lalu kita gabung, sudah gabung baru C sama E. Gunanya untuk biar center kiri, kanan, atas, bawah. Udah, kecilin secukupnya. Lalu kita kasih warna, lalu kita buang outline dengan klik kanan tanda kali yang di color palette. Oke, selanjutnya kita kasih tulisan, misalkan subscribe me please. Nah, segitu misalkan. Sudah cukup segitu, kita ganti fontnya yang kira-kira mendekati subscribe me please. Oke, kita cocokkan besarannya yang merah dengan font. Lalu kita group, klik kanan group. Nah, oke, ini sudah di group. Nah, baru bisa di center dengan aktifin kedua objeknya, lalu tekan C pada keyboard. Oke, udah cukup kira-kira segitu. Lanjut ke yang berikutnya. Kita ambil objek untuk ditaruh di sebelah kanan yang masih kosong. Kita copy lagi, paste lagi di sini. Oke, di bagian ini kita kecilkan, sesuaikan dengan objek, dengan area yang ada. Nah, kalau kita mau ngacak-ngacak lagi, kita power clip lagi dengan cara kasih kotak di sini. Kecilin dikit dari objeknya yang aslinya, dari objek yang ada. Lalu kita power clip, aktifin dulu objeknya, masuk ke power clip, press inside. Nah, oke, terus klik di tengah objeknya, di tengah objek kotak tadi. Oke, sekarang kita acak-acak lagi pakai smear tool. Nah, karena ini vektor yang kita bikin tadi kotak, jadi bisa diacak-acak. Oke, cukup segitu. Lalu untuk berikutnya kita masuk ke tahap penulisan bulan dan tahun 2021. Oke, kita geser di sebelah kanan, kayaknya cocok berseimbang sama komposisi sebelah kiri. Udah ada tulisan, udah ada logo. Kita back apart dulu karena kita mau bedain ukuran dan warnanya antara Januari dan 2021. Besarin 2021-nya. Oke, kita kasih warna yang beda, yang mendekati background, warna garis-garis background itu. Kira-kira cukup segitu. Lalu kita komposisinya seimbangin sama Januarinya itu biar nggak terlalu kosong. Kita kasih objek tambahan lagi, garis misalkan atau apa, nanti silahkan dikembangkan sendiri. Karena ini cuman sampel aja, cuman tutorial aja caranya seperti ini. Nah, untuk tahap ini kita akan membuat tanggal
font yang di situ ada table, kita klik, langsung kita klik drag satu dulu, kita kasih satu baris ke kanan isinya 7 kolom. Oke, misalkan kita mulai dari hari, yaitu hari Minggu. Oke, kita mulai lagi ke font, ke A. Teksnya kita rubah dulu di sini fontasinya. Saya sukanya dengan huruf DIN. Kita selesaikan dulu di kotaknya ini, untuk itu dirubah-rubah dulu, kita kasih yang lebih catchy, yang lebih enak untuk warnanya, backgroundnya. Berarti kita kasih warna hijau misalkan, Tosca. Tosca. Oke, lalu kita fontasinya sesuaikan size-nya, lalu kita klik di tengah ini, lalu kita ketik hari, ini mulainya hari apa, misalkan hari Minggu, kita ketik Minggu, fontnya 13. Nah, lanjut kita bikin lagi ke hari Senin dengan teksturnya A. Oke, Jumat, Sabtu. Nah, udah. Minggunya kita kasih tanda merah. Oke, lanjut kita ke table lagi, table tool. Kita bikin 5 dulu sementara, yang ke sampingnya, ke bawahnya 7. Oke, selanjutnya kita memulai dengan mengetikkan angka-angka di kolom-kolom yang udah disediakan. Kita fontnya mungkin lebih besar ya, karena itu cuman angka aja. Lalu kita setting dulu warnanya. Oke, kita setting warna krem misalkan. Lalu kita listnya tebelin lagi sedikit biar kelihatan. Nah, outline-nya kita kasih putih dengan 2 poin. Oke, list luarnya kita buangin. Sama yang atas juga kita buangin juga list luarnya. Dengan begini kita ngelihatnya lebih enak. Lanjut kita ke pengisian tanggal. Oke, kembali ke text toolnya, kita klik text tool agak lama, lalu klik A. Kalau nggak salah Januari itu tanggal 1-nya hari Jumat. Kita pilih font, pilih fontnya yang mirip, yang sama dengan atas, tapi yang jelas size-nya lebih besar. Oke, kita pilih rata kanan, lalu mulai 1 misalkan di sini. Nah, oke, nah ini terlalu kecil, kita setting lagi. Kalau terlalu kecil begini kita setting lagi, bisa aktifin objeknya. Oke, lalu klik A, lalu kita besarkan di sini, nanti akan kelihatan hasilnya. Itu dia. Oke, langsung kita isi tanggal sampai 31, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ternyata kurang 1 kolom. Kita tambahkan lagi dengan cara aktifin objeknya, klik dan langsung naikin yang di atasnya, itu ada untuk nambahinnya. Oke, kita udah nambah. Lalu di sini juga kita sesuaiin lagi sama yang kanan, besaran listnya, outline-nya tetap putih, ketebalannya 2 poin. Lanjut kita ke teks lagi untuk ngetik 31. Ini cara manual semua ngetiknya, tapi sudah otomatis rata kanan semua. Kita kasih warna merah. Oke. Nah, udah punya kita bulan Januari. Lalu kita tambahkan lagi tanggal 1 itu merah, kita kasih keterangan di bawahnya 1 Januari. Oke, kita ketikkan dulu 1 Januari
tahun baru 2021. Oke, kita pilih lagi fontnya yang sama dengan yang di atas. Pilih fontnya 12 poin aja. Oke, untuk sementara kita udah punya bulan Januari. Nah, kalau untuk bulan berikutnya kita tinggal copy paste yang ada di halaman ini. Caranya kita grup dulu yang ini, select all atau Ctrl A di keyboard, baru kita grup, Ctrl G bisa langsung di keyboard. Terus kita tambah halaman yang di situ ada. Di sini kita ada tanda plus, klik plus langsung halaman 2 keluar. Nah, kita lihat halaman satunya ini. Langsung kita copy. Yang ini copy ke halaman 2. Ctrl C di keyboard, sini Ctrl V pada keyboard. Oke, kita udah punya. Kita tinggal ngerubah Januarinya jadi Februari. Kita sesuaikan lagi jaraknya. Oke, kalau udah sesuai kita ngerubah tanggal. Mulainya dari hari Senin. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, sampai 28 Februari. Nah, ini kelebihan kita kurangin lagi seperti tadi dengan aktifkan objeknya, baru klik yang di atasnya itu yang 5, 6 jadi 5. Oke, selesai sudah untuk bulan 2. Nah, untuk yang berikutnya juga bulan Maret seperti itu prosesnya. Grup dulu, copy, paste di halaman berikutnya yang udah kita buat di halaman 3 misalkan gitu. Maret di halaman 3 masuk. Tinggal rubahnya persis seperti tadi bulan 2. Mau rubah tanggal, mau nama bulan sama. Nah, untuk kita ngilangin background yang hitam di kiri kanan atas bawah itu bukan objek yang kita mau. Nah, kita tinggal grup yang semua objek yang ada, lalu kita angkat, lalu kita double klik di rectangle-nya. Setelah itu kita klik objek yang mau kita power clip. Kita akan power clip untuk ngilanginnya. Oke, power clip, flash inside, klik di objek yang kotak yang tadi kita buat. Nah, baru kita sesuaikan. Kita ketik P, nah otomatis dia langsung center di objek di area kerja kita, lalu kita pasin. Oke, ini bulan Februari. Nah, bulan Januari juga sama seperti itu. Halaman 1. Ini juga sama, kita grup dulu. Select all, Ctrl G kalau pada keyboard. Oke, kita double klik lagi di rectangle-nya. Setelah itu masuk ke power clip, aktifkan dulu objeknya, masuk power clip, flash inside, klik di kotak yang barusan dibuat, otomatis masuk kalau kita edit. Oke. Nah, udah pas, baru kita finish. Klik kanan, finish. Nah, udah selesai, kita punya kalender tahun 2021, baru 2 bulan. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda semua.